dari 10 produk yang sudah dikeluarkan oleh divisi H2 ini ada 4 yang berkorelasi dengan terhadap sistem daya tahan tubuh kita dan dalam mencegah terkena sakit ya, virus dan bakteri. Ya, 4 produknya apa saja? Ada 3 ya? Nah, ada 4 sebenarnya. Kita punya, karena yang sedang happy sekarang virus dan bakteri, jadi kita lihatkan ke 4 produk kita. Yang pertama kita ada H2 Cordyceps namanya. H2 Cordyceps. H2 Cordyceps. Dia berbahan dasar jamur. Dia fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Okay. Kita tahu virus dan bakteri itu bisa dihalang, bisa dicegah perkembangannya ketika daya tahan tubuh kita bagus. Iya. Gitu. Kemudian produk yang kedua kita ada punya H2 Turmeric. Turmeric. Iya, mungkin ya benar. Rempah-rempah ya. Mungkin teman-teman di sini sering baca artikel dan lain-lain. Kandungan kurkumin dalam kunyit tersebut dapat membunuh bakteri atau virus tadi. Oh, berapa membunuh virus dan bakteri tadi? Betul, ya. Kemudian ada produk yang ketiga, yaitu kita punya H2 Genetron Kapsul. H2 Genetron Kapsul. Di mana kandungan utamanya adalah antioksidan. Kita tahu fungsi antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Kalau radikal bebas dalam tubuh kita udah turun, sehingga sistem imun tubuh kita akan naik. Nah, virus dan tubuhnya akan ditangkal kayak gitu. Kemudian ini produk yang terakhir. Ini kita fokus ke virus dan bakteri atau meningkatkan imunitas. Kita punya H2 Shark Liver Oil, benar. Ini berbahan dasar dari minyak hati ikan hiu. Dia kandungannya juga ada 3, dimana kalau teman-teman lihat atau mungkin teman-teman cari, kalau misalkan ingin meningkatkan imunitas tubuh, teman-teman nyarinya squalene, echinacea, vitamin C. Iya, vitamin C. Iya, betul. Echinacea ya, Iya, betul. Echinacea. Nah, tapi kita punya yang lebih lengkap nih, lebih komplit. Kita punya keunggulan lain, H2 Shark Liver Oil ini. Tadi kita udah sempat bahas, dia berbahan dasar minyak hati ikan hiu. Kandungannya ada 3. Dia punya alkylglycerol. Alkylglycerol. Ya, ini yang membedakan produk kita dengan yang lain. Kalau squalene, echinacea atau vitamin C, dia fungsinya hanya untuk menangkal virus dan bakteri. Tapi kalau alkylglycerol ini, dia fungsinya untuk mengaktifkan sel imun. Sebenarnya dalam tubuh, alkylglycerol sendiri itu ada. Dia diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Iya, kayak gitu. Tapi ketika tubuh kita pola makannya salah, istirahatnya kurang, aktivitas fisik kurang, maka produksi alkylglycerolnya itu tidak mencukupi untuk menangkal virus dan bakteri. Seiring juga bertambah usia juga. Betul, iya. Seiring bertambahnya usia kan imunitas tubuh menurun. Iya, kayak metabolisme produksinya tubuh menurun. untuk alkylglycerol juga berkurang. Betul, iya kayak gitu. Makanya kita butuh yang namanya suplementasi. Ini namanya alkylglycerol, kandungannya sekitar 20%. Iya, selain alkylglycerol, kita juga butuh nih untuk menangkal virus dan bakterinya. Tadi kan ini untuk mengaktifkan sel imunnya. Nah, kita ada kandungan squalene. Squalenenya juga. Iya, kalau suplemen di luar kan hanya satu komposisi ya, dia hanya squalene. Tapi kita ada tadi alkylglycerol dan squalenenya sendiri. Squalene sendiri kan sebenarnya dia fungsinya untuk menangkal virus dan bakterinya. Dia dapat berfungsi untuk fagositosis. Fagositosis. Iya, dia memakan virus atau bakteri yang datang ke tubuh, kayak gitu. Kemudian ada kandungan yang ketiga adalah omega 3. Dimana ketika virus dan bakteri dia menempel di tubuh, biasanya tubuh akan memberikan respon nih agar virus dan bakterinya itu mati. Nah, biasanya responnya itu peradangan, inflamasi. Iya, kayak gitu. Nah, omega 3 ini dia menurunkan peradangan, kayak gitu. Jadi sebenarnya dari segi kandungan kita punya beberapa keunggulan, nggak cuma satu komposisi aja. Jadi dalam satu kemasan Shark Liver Oil sebenarnya ada 3 keunggulan. Satu, alkylglycerol itu untuk supaya ibarat sel imun kita itu diberi perisai, armor khusus ya. Jadinya supaya distimulasi supaya aktif stimulasi ya. Jadi terus ada lagi squalene untuk supaya memakan virus tadi. Kemudian terakhir ada omega 3. Omega 3 untuk menurunkan peradangan akibat dari serangan-serangan tadi. Betul. Biasanya untuk produk atau suplemen lain dia tidak aman dikonsumsi jangka panjang. Karena ada efek sampingnya, seperti kalau misalkan echinacea itu dia dapat mengakibatkan autoimun. Dia terus-menerus mengaktifkan, terus-menerus sehingga kayak dibangun terus lama-lama dia serang tubuh sendiri. Betul, dia serang sel tubuh sendiri kayak gitu. Kalau virus dan bakterinya udah nggak ada, misalkan dia malah menyerang selnya sendiri kayak gitu. Kemudian ada juga suplemen, dia malah membuat
virus dan bakteri resisten. Oh. Kayak gitu, dia si virus dan bakterinya udah kenal nih zat ini. Jadi kebal. Kayak gitu. Nah, kalau ini dia aman dikonsumsi jangka panjang. Tidak mengakibatkan dengan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Sesuai ya, kita juga sudah terstandarisasi bahwa dosisnya ini cukup 1 soft gel per hari. 1 soft gel per hari setelah makan. Setelah makan. Ini satu kemasan isinya? Isinya 30 kapsul. 30 kapsul Ya. untuk 1 bulan berarti ya. Betul, seperti itu. Dan ini udah ada BPOM-nya. Sudah terstandarisasi BPOM, kandungannya juga halal. Halal. Okay. Terus juga biasanya orang-orang ketika mendengar hiu berani-beraninya hiu digunakan karena kan hewan langka dilindungi ibaratnya gitu kan. Tapi kita sudah terstandarisasi oleh yang namanya Badan LISI. Dia itu hiunya sendiri jenisnya adalah Somachius microcephalus. Okay. Dia tidak dilindungi karena banyak populasinya masih betul, banyak. Jadi, karena sudah tersertifikasi juga bahwa dia sustainable, dia berkelanjutan seperti itu, sehingga kita aman ini bagi yang pecinta hiu misalkan nggak usah khawatir karena kita sudah mendapat lisensinya. Oke. Nah, jadi selain produk ini tadi Shark River Oil tadi ada Cordyceps, kemudian ada Genetron dan satu lagi tadi turmeric. Oke, kita bicarakan tentang turmeric tadi orang udah tahu itu punya zat aktifnya adalah kurkumin. Kemudian dia untuk membunuh sel virus dan bakteri di dalam tubuh. Sekaligus dia akan meregenerasi liver ya, menjaga kesehatan liver juga. Kemudian tadi ada Cordyceps. Cordyceps banyak orang mungkin ini tren baru ya Cordyceps itu, karena banyak orang yang tidak tahu, ada banyak orang juga tahu itu jamur-jamur tertentu ya khusus. Dan itu dia ambil zatnya untuk supaya meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, sebenarnya jamur Cordyceps sendiri itu ada 2 jenisnya. Dia ada Cordyceps militaris dan ada Cordyceps sinensis. Sinensis dan militaris. Betul. Yang kita gunakan di H2 Cordyceps ini menggunakan Cordyceps militaris karena kandungan zat aktifnya lebih tinggi, lebih lengkap dibandingkan dengan sinensis seperti itu. Biasanya ini populasinya di Tibet. Di Himalaya, seperti itu. Tapi karena susah dicari semakin banyak itu. orang yang mencari. Jadi populasinya sekarang sudah menurun seperti itu. Dan kita juga punya teknologi yang namanya kultur jaringan. Jadi pakai semacam di ternakan sendiri. Betul. Dibudidayakan sendiri. Itu saya dengar sempat sampai laris manis gara-gara bisa membantu meringankan sesak napas juga ya? Iya, betul. Karena kandungan dari bahan Cordyceps militaris ini, dia ada kandungan zat aktif namanya cordycepin dan adenosin. Dimana cordycepin ini dia berfungsi yang pertama sumber energi, dia meningkatkan stamina. Kayak gitu. Kita tahu virus dan bakteri bisa ditangkal nih ketika daya tahan tubuh kita bagus kayak gitu. Kemudian tadi kandungan adenosinnya dia juga bagus untuk saluran pencernaan. Saluran pernapasan kayak gitu. Jadi pernapasan lebih optimal berarti. Iya. Asupan oksigen ke paru-parunya dia lebih lancar kayak gitu. Apalagi yang lagi happy sekarang kan virus corona itu virus yang menyerang saluran pernapasan. Nah, bisa kita minimalisir nih resikonya dengan konsumsi H2 Cordyceps. Oke. Kemudian Genetron, ya, istilah ini mungkin asing bagi banyak orang nih. Genetron itu sebenarnya bagi pemirsa yang nggak tahu itu berarti melinjo ya. Iya betul, Genetron bahasa Latin. Jadi Genetron itu bahasa Latinnya. Jadi sebenarnya dari biji melinjo, isi dagingnya diambil dan diekstrak dan dibuang zat purinnya sebenarnya. Betul. Ya kan? Jadi banyak orang yang kalau khawatir tentang zat purin dari melinjo ini tidak perlu khawatir karena sudah dieliminasi. Kayak gitu. Dan ternyata dia kandungan apanya yang lebih paling tinggi dibanding. Dia sebenarnya fokus ke mengambil kandungan antioksidan resveratrol. Dimana antioksidan resveratrol sendiri merupakan antioksidan yang paling tinggi secara analisis oraknya. Kita tahu orak itu kapasitas seberapa antioksidan itu dapat menangkal radikal bebas.
Oh. Kayak gitu. Oke. Nah, si resveratrol sendiri dia fungsinya untuk meregenerasi sel. Nggak cuman biasanya kalau orang mendengar anti-aging atau antioksidan fokusnya ke kulit. Iya. Iya, tapi ini enggak. Dia mekanisme dalam tubuhnya dia bisa ke liver, bisa ke hati, bisa ke pankreas juga dengan meningkatkan hormon insulin. Ini juga bisa jadi alternatif kalau teman-teman kayak punya keluhan penyakit diabetes, kayak gitu. Tapi ini sebenarnya bukan obat karena kan sampai sekarang diabetes ya kayak gitu. Sebenarnya hanya membantu Betul. bagi orang yang sudah kena penyakit degeneratif tadi ya. Tapi di sisi lain dia resveratrol tadi meregenerasi sel. Meregenerasi sel. Oke, jadi berhubungan juga terhadap antioksidan juga sebenarnya ya. Di Bineragenet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.